Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar memecahkan permasalahan matematika tentang sudut. Yuk kita pecahkan masalahnya bersama-sama. Nah, coba perhatikan di halaman 239. Di sana ada contoh soal yang berkaitan dengan sudut ya. Nanti anak-anak bisa baca sendiri ya soalnya. Seperti yang terlihat. Nah, di sana ada sebuah parade yang digelar di kota berseri. Parade itu akan melalui 5 tugu. 5 tugu batas kota yang ada di kota tersebut. Tugu batas kota yang dimaksud adalah tugu A, tugu B, tugu C, tugu D, dan tugu E. Jarak antar kota yang berdekatan sama. Adapun posisi antar tugu digambarkan seperti gambar di samping. Nah, anak-anak silakan langsung perhatikan gambarnya ini. Ini adalah gambaran dari setiap tugu. Nah, di sini pertanyaannya adalah sudut apakah yang paling kecil? Nah, kita perhatikan. Kan gambarnya sudah ada nih. Nih di sini ini merupakan sudut apa anak-anak? Sudut siku-siku. Berarti kalau sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Kemudian yang ini pun sama, dia besarnya adalah 90 derajat. Kemudian untuk tugu yang B dan E, perhatikan. Ini kalau kita lihat tanpa kita ukur, pasti sudutnya akan lebih dari 90 derajat. Karena dari gambarnya pun terlihat bahwa sudut ini adalah sudut yang tumpul ya. Kemudian yang berikutnya sama untuk tugu E juga. Dia besar sudutnya itu lebih dari 90 derajat. Nah, bagaimana untuk tugu A? Nah, untuk tugu A ini dia kemungkinannya adalah sudut yang kurangnya dari 90 derajat karena sudutnya lancip. Berarti untuk menjawab pertanyaan ini, sudut apakah yang paling kecil? Berarti jawabannya adalah sudut untuk tugu A. Oke, untuk selanjutnya, anak-anak coba perhatikan di halaman 240 untuk nomor 1. Perhatikan bentuk kuda-kuda penahan atap rumah seperti pada gambar di samping. Gambarlah ulang bentuk segitiga yang mewakili kuda-kuda penahan atap rumah tersebut. Coba kalian selidiki sudut-sudut manakah yang merupakan sudut siku-siku, tumpul, dan lancip. Nah, sekarang kita analisis ya, kita perhatikan gambarnya. Perhatikan daerah yang ini. Di sini kita akan menganalisis satu persatu sudutnya. Yang ini kira-kira termasuk sudut apa? Lancip, tumpul, atau siku-siku? Ya, betul. Ini adalah sudut lancip. Kemudian kita lihat yang ini. Yang ini sudut siku-siku, tumpul, atau lancip? Kira-kira dia bernilai lebih dari 90 derajat atau kurang dari 90 derajat? Ya, sudut yang ini dia adalah sudut yang tumpul. Terlihat dari gambarnya, dia tidak berbentuk siku-siku, lebih dari 90 derajat, artinya dia sudut yang tumpul. Nah, bagaimana dengan yang ini? Nah, kalau yang ini sudutnya sudah jelas ya terlihat, dia adalah sudut lancip. Oke, sekarang kita beralih ke segitiga yang kedua. Yang ini terlebih dahulu. Yang ini dia sudutnya lancip atau tumpul?
Ya, sudutnya adalah lancip. Kalau yang atas ini sama ya, sudutnya ini kurang dari 90 derajat, maka disebut sudut lancip. Nah, sekarang bagaimana dengan pojok yang ini? Apakah ini sudut siku-siku, tumpul, atau lancip? Terlihat tidak sudutnya membentuk sudut siku-siku? Ya, ternyata sudut yang ini adalah sudut siku-siku. Oke, selebihnya anak-anak bisa mengerjakannya sendiri di rumah ya. Baiklah, untuk nomor 2, perhatikan soalnya, kita baca terlebih dahulu. Di suatu taman bermain anak-anak, ada patung dinosaurus. Patung itu menggambarkan seolah-olah dinosaurus sedang melangkahkan kakinya, dan posisi tubuhnya memiliki kemiringan dengan sudut tertentu. Berapakah sudut kemiringan tersebut? Gunakan busur derajat untuk mengetahuinya. Oke, kita siapkan dulu busur derajatnya. Anak-anak sudah belajar kan bagaimana cara menghitung sudut? Menggunakan busur derajat. Perhatikan, kita taruh busur ini, titik pusatnya harus sejajar ya. Kita lihat. Nah, ternyata di sini. Berapa derajat kah? Kita hitungnya dari sini. 10, 20, 30, 40, 50. Ternyata kemiringannya itu adalah 50 derajat. Oke anak-anak, untuk nomor 3 kita baca dulu soalnya ya. Perhatikan jam dinding yang ada di ruang kelas atau di rumah kalian. Amati jarum panjang yang menunjukkan menitan dan jarum pendek menunjuk jam. Berapa derajat busur terkecil yang dibentuk jarum panjang dan jarum pendek pada saat pukul 12? Nah, tentu anak-anak udah tahu ya, letak jarum panjang yang menunjukkan menit dan letak jarum pendek yang menunjukkan jam saat pukul 12. Maka jarum panjangnya berada di sini. Begitu pula dengan jarum pendeknya. Nah, kira-kira berapa besar derajat sudut terkecil yang dibentuk jarum panjang dan jarum pendek pada saat jam 12 ini? Ternyata ada yang bisa menebak? Berapa derajatkah? Nah, yang dibentuk di sini di saat jam 12.00 itu adalah 0 derajat. Kemudian bagaimana untuk nomor B saat pukul 3? Jarum jam panjang dan jarum jam pendek yang menunjukkan pukul 3 ya. Kita harus gambarkan dulu jarum jam, jarum pendek yang menunjukkan jam, dan jarum panjang yang menunjukkan menit saat pukul 3. Kita gambarkan dulu. Maka jarum pendeknya berada di sini dan jarum panjangnya berada di sini. Ini yang menunjukkan pukul 3.00. Nah, kira-kira berapa derajat besar sudut terkecil yang dibentuk saat pukul 3? Ini sudutnya siku-siku. Tentu sudah kita pahami bahwa sudut siku-siku itu besarnya adalah 90. Jika yang ditanyakannya itu adalah sudut terbesar yang dibentuk, maka tentu jawabannya bukan 90 derajat. Tapi di sini kan yang ditanyakannya adalah sudut terkecil. Kalau sudut terkecil itu artinya sudut yang paling kecil yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ya. Kalau sudut terbesar itu berarti yang ditanyakannya ini. Kalau ya ini mah kalau ada soal yang ditanyakannya adalah sudut terbesar,
maka yang ditanyakannya adalah ini berapa derajat. Tetapi kalau di soal ini yang nomor 3 yang ditanyakannya adalah sudut terkecil, maka yang ini yang Ibu arsir. Ini adalah sudut terkecil. Jadi jangan sampai ada anak-anak yang salah menjawab, yang ditanyakannya adalah sudut terkecil tapi malah menjawab sudut yang terbesar. Seperti itu. Terus Bu, bagaimana kalau yang ditanyakannya adalah sudut terbesar? Kalau sudut terbesar berarti ini kan satu putarannya 360 derajat. Nah, berarti 360 derajat ini dikurangi 90. Berapa? 360 derajat kurangi 90. 270 derajat untuk sudut terbesarnya, ya. Jadi hati-hati saat membaca soal yang ditanyakan yaitu sudut terkecil atau sudut terbesar. Kalau sudut terkecil, maka jawabannya adalah yang diarsir. Kalau sudut terbesar, maka ini yang tidak diarsir. Oke, sekian dulu dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Silahkan sisanya anak-anak tinggal kerjakan di rumah ya. Insya Allah bisa. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Ingat, matematika itu harus banyak berlatih. Kalau tidak berlatih, ya harus banyak berlatih pokoknya. Oke, sekian dulu dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.